Halo Tribuners dan Sobat WK, kembali lagi dengan saya Desi Selviani dalam Super Prediksi Piala Eropa 2024. Nah, nggak terasa nih, saat ini Piala Eropa 2024 sudah memasuki babak 16 besar yang artinya menuju ke penyisihan perempat final. Nah, dua negara yang masuk ke 16 besar ini diantaranya Spanyol versus Georgia. Pertandingan Spanyol versus Georgia ini akan berlangsung pada Senin 1 Juni pukul 2 dini hari waktu Indonesia. Langsung aja nih kita prediksi pertandingan untuk Spanyol versus Georgia. Kita ada dua narasumber, ada Bung Majid. Halo Bung Majid. Halo Desi. Ya, dan Bung Gilbert. Halo Bung Gilbert. Halo Desi. Nah, ini mulai seru ya Piala Eropa 2024 ya, karena banyak kejutan-kejutan juga ya di 16 besar ini. Nah, kalau Bung Majid sendiri nih, dari 16 negara ini, yang kuda hitam siapa nih di Piala Eropa 2024? Ya, kita mengawali fase knockout ini dari lawan Spanyol menghadapi Georgia ya. Dimana kita agak dibuat kaget lah. Georgia ini menjadi salah satu sejarah juga ya buat Georgia untuk bisa tembus ke fase 16 besar ini. Dan kemarin juga secara mengejutkan di partai terakhir mengalahkan Portugal 2-0. Banyak yang bilang dikasih lah ya. Cuma kalau kita lihat dari statistik, ya memang ada perkembangan dari permainan Georgia. Mungkin menghadapi Spanyol juga melihat hasil kemarin dari Portugal. Ya Spanyol agak harus bisa mengeluarkan permainan terbaiknya, tidak seperti melawan di pertandingan sebelumnya yang banyak menyimpan pemain. Kalau misalnya Bung Gilbert sendiri ngelihatnya Georgia gimana nih? Apakah itu benar-benar modal keberuntungan atau tadi Bung Majid sendiri bilang kalau ada perbaikan memang di permainan Georgia sendiri? Kalau dibilang memang perbaikan ya, sebagai penampil pertama dan masuk ke babak 16 besar juga itu sudah memberikan penampilan terbaik pastinya kan, karena mereka juga tidak menjadi lumbung gol di grupnya. Tapi yang dilihat dari kemarin pertandingan Georgia itu kan melawan Portugal, di mana posisi Portugal sudah 2 kali meraih kemenangan dan sudah aman dan pasti lolos ke babak 16 besar, sehingga mungkin tidak ada tekanan ataupun pressing yang tinggi dari Ronaldo dan kawan-kawannya untuk bisa mengalahkan Georgia, dan di situ dimanfaatkan oleh Georgia untuk bisa memanfaatkan celah itu untuk meraih poin sehingga bisa masuk ke babak 16 besar ini. Nah, ketika melawan Spanyol apakah sama akan bermain bebas atau ada tekanan nih, karena kan dia kalah 10 gol ya dari Spanyol saat kualifikasi Piala Eropa kemarin. Sepertinya putus patah ini Georgia ini. Jadi keberuntungannya emang udah patah di 16 besar ini. Tidak mungkin kalau disebut kuda hitam betul, tapi tidak secara bracket ataupun bagan mereka tidak seberuntung Austria dan juga Slovakia tadi ya, bertemu Inggris yang lagi down penampilannya. Tapi dia bertemu Spanyol, di mana Spanyol ini memang di awal banyak yang meremehkan karena banyak main-main muda mereka. Dan ada rata-rata usia pemain yang masih di bawah 20 tahun, ada beberapa seperti Lamine Yamal. Tapi ternyata justru si pemain muda ini, pemain mereka yang baru ini, yang masih junior ini bisa tampil mengesankan dan ternyata bisa menunjukkan bahwasanya mereka itu pantas layak berada di skuad senior dari La Furia Roja, dan oleh karena itu melawan Georgia ini sepertinya akan tampil all out dan pasti akan terus memantapkan angkanya untuk bisa melaju ke babak selanjutnya gitu. Jadi Spanyol tidak akan meremehkan Georgia ya, walaupun udah mengantongi 10 gol sebelumnya ya. Betul. Nah, kalau Bung Majid sendiri nih, bagaimana nih cara Georgia kira-kira yang harus bisa mempertahankan keberuntungan ya, kemarin kan melawan Portugal 2-0 gitu? Ya, kita mengaca dari statistik, memang Georgia ini terbilang bisa dibilang tim beruntung atau tim kuda hitam. Kita lihat dari pertandingan pertama memang kalah 3-1. Dari segi statistik memang Georgia itu selalu kalah di 3 pertandingan. Pertama lawan Turki, Georgia itu penguasaan bolanya memang hanya sekitar 40%. Kemudian imbang lawan Ceko itu juga cuma 38%. Dan terakhir lawan Portugal, apalagi Portugal mendominasi walaupun Georgia pada akhirnya menang dengan segala aktivitas yang bagus ketika mencetak gol di depan. Dan saya pikir Georgia ini dengan capaian yang sudah 16 besar ini, mereka juga menghadapi Spanyol yang notabene menjadi salah satu tim favorit juara pada Euro kali ini. Mereka juga tidak cukup puas diri, mereka juga akan terus memberikan perlawanan, apalagi dari ada salah satu pemain Napoli si Kivica ini, memang dia ingin banget bahwa Georgia itu bisa terus melangkah walaupun lawan yang dihadapi memang mempunyai materi pemain dan skuad kedalaman yang sangat padu ya, Spanyol.
dimana kita tahu bahwa Spanyol kali ini mempunyai kekuatan baik dari pemain muda dan pemain seniornya, dari lini serang di sayap, dan itu yang mungkin yang harus diwaspadai oleh Georgia. Dan saya pikir juga Georgia memang untuk lini serang juga sangat minim, karena terhitung dari beberapa catatan shoot and goal itu sangat minim sekali. Waktu lawan Ceko itu cuma ada sekitar 7, kemudian terakhir lawan Portugal walaupun menang 2-0, tapi itu Portugal mendominasi shoot and goal dan penguasaan bola. Jadi dari segi permainan mungkin prediksi saya akan menghadapi Spanyol dengan notabene dia akan keluar dengan skuad terbaiknya. Ada Nico Williams di wing kiri, kemudian ada Lamine Yamal di kanan, dan kemudian Morata juga akan kembali diturunkan kembali di lini depan, dan tengahnya juga sangat gila, ada Pedri, kemudian ada Rodri di tengah, kemudian di belakang juga ada Carvajal. Dan kalau dengan skuad padu seperti itu, saya pikir Georgia akan bermain full dengan back, mungkin bisa pakai 5 back ya. Dia ingin keberuntungan lagi akan berpihak lagi seperti dia, dan efektivitas ketika menyerang dari bertahan ke menyerang itu akan kembali dioptimalkan ketika melawan Spanyol nanti. Oke. Ini kan sejarah ya bagi Georgia akhirnya bisa masuk 16 besar. Ada tekanan publik nggak kira-kira yang bakalan memperberat para pemain gitu nantinya melawan Spanyol? Nah, ini saya dapat kutipan dari pemain Georgia sendiri bahwa malah justru dia tuh merasa sangat senang ya, bisa bisa membawa timnya si Georgia ini ke babak 16 besar. Ini merupakan pencapaian tertinggi bagi negara Georgia. Si pemain Napoli ini dia bilang bahwa Scudetto memang hal yang berkesan buat saya. Tapi saya lebih bahagia hari ini karena ketika Anda main untuk negara Anda, itu membanggakan meski saya senang dengan keduanya. Ini adalah hari yang paling membahagiakan dalam hidup saya, meraih gelar juara. Memang mimpi, dan itu juga mimpi sulit menemukan kata-kata yang menggambarkan bahwa dia itu sebenarnya pemain Napoli ini yang di Georgia itu lebih dan lebih senang ini masuk ke dan akan bermain bebas berarti nanti ya, ya. Dan saya pikir juga untuk tekanan dari publik, saya pikir ya nothing tulus lah ini. Georgia melihat menang syukur gitu. Betul, melihat lawan mainnya Spanyol ya, tidak menutup kemungkinan mungkin ya kayak dongeng 2004 Yunani, siapa tahu ya bisa juara. Ini Georgia juga. Tapi kalau melihat statistik permainannya ya benar kata Bung Gilbert, ya kalau tidak bermain secara optimal dan bakal bertahan dan tinggal menunggu gol sih sebenarnya dari Spanyol. Cuman kita lihat dari Spanyol sendiri seperti apa nanti permainannya. Oke, kalau gitu mungkin Georgia ini akan tampil lepas ya nanti kalau prediksi Bung Majid nanti di pertandingan lawan Spanyol. Kalau Bung Gilbert sendiri nih gimana nih? Spanyol kan terbiasa untuk membantai lawannya ya. Apalagi nih yang dibantai ini Georgia yang bisa dibilang negara yang tidak diunggulkan gitu. Apakah Spanyol akan kembali membantai Georgia atau bermain biasa-biasa aja? Kalau mungkin secerca harapan dari ketika kualifikasi sampai ini banyak yang terpatahkan, mulai dari Prancis, Belanda yang dikualifikasi mendominasi, disalip di Euro justru disalip Austria. Makanya kalau dibilang bawa kualifikasi ke babak final, putaran final Euro, berarti sudah tidak memungkinkan gitu melihat pertandingan para tim yang sangat-sangat berjuang keras untuk bisa lolos ke babak ini, dan Georgia sendiri menghadapi gempuran kan menjadi lumbung gol. Tapi jadi catatan untuk Spanyol sendiri, Spanyol adalah tim yang produktif di bawah Jerman, bisa mencetak gol di setiap pertandingan, 5 gol bahkan total sekali, dan tetap menjaga clean sheet-nya mereka. Dimana tadi memang lini serang mereka dihuni, kalau kombinasi dengan senior dan juga junior Spanyol ini sangat menarik. Di belakang itu mereka sudah ditaruh pemain senior mulai dari Laporte, Cucurella, ada juga Carvajal, dan di tengah mungkin seniornya tersisa Rodri, baru dikombinasikan oleh anak-anak muda yang punya kreativitas tinggi gitu. Saya lihat ketika Kroasia, salah satu tim yang digadang-gadang akan bisa melaju jauh, tapi justru keok di babak pertandingan pertama lawan 3-0 lawan Spanyol. Pasti ini akan menjadi pertandingan menarik, meskipun pertandingan menarik Spanyol sebelumnya dari 3 keseluruhan hanya lawan Italia gitu. Mereka mendapat tekanan dan bisa menekan ketika lawan Kroasia. Mereka mendapat tekanan itu di menit-menit 70 ke atas oleh ketika Modric sudah mulai bergerak. Tapi kalau langsung lawan Italia, dari menit awal sudah silih berganti, saling menyerang, dan di situ terlihat memang potensi anak-anak muda ini dari Spanyol ini cukup baik untuk menjalankan bola transisi ke depan. Karena memang dari Spanyol ini tidak, meskipun dipasang Alvaro Morata, tapi dia bukan tipikal
tipikal target man, tim target man, karena di gelandang mereka punya gelandang kreatif Pedri, Gavi, ada juga Lamine Yamal yang kita tahu masih sangat-sangat muda 16 tahun, dan ada pemain-pemain juga berkecepatan tinggi seperti Nico Williams gitu. Mereka pemain-pemain ini bisa lari maju mundur untuk menyulitkan, ataupun kalau memang dibilang tadi Bung Majid akan bertahan rapat, bisa taruh 5 back. Dan pemain-pemain muda ini akan dipasang oleh pelatih untuk bisa membongkar pertahanan baik dari sisi kreatif ataupun dari sisi kecepatan dari seperti Nico Williams. Dan untuk bertahan mungkin sepertinya tidak ada perubahan dan sepertinya akan tetap bisa menjaga clean sheet mereka di 3 pertandingan terakhir apabila bisa konsentrasi penuh 90 menit tanpa kecolongan gitu. Karena ketika lawan Italia kita lihat di belakang ketika sudah menit 70 banyak yang kecolongan, mungkin sudah asik maju, atau mungkin karena di belakang sudah senior mungkin kalah kecepatan dengan Chiesa di Italia gitu kan. Dan tapi kalau mereka bisa bermain rapat, tetap fokus menyerang, dan Spanyol sekarang kan bukan Spanyol 2010-2012 zaman Xavi Iniesta, tidak berfokus dengan tiki taka, penguasaan bola. Memang di 3 pertandingan terakhir ball possession mereka tetap di atas 50%, tapi tipikal sekarang ini oleh pelatih Luis de Fuente ini bukan lagi pemain ball possession. Mereka lebih bermain kreativitas di lini tengah untuk mengalirkan bola ke depan, mencetak gol dari hal-hal yang tidak terduga. Contohnya ketika melawan Italia kemarin, yang memang seperti bunuh diri, tapi transisi yang sangat baik dari para pemain Spanyol bisa membuka ruang kemana-mana sehingga keteteran dari para pemain bertahan Italia sendiri. Seperti itu. Berarti nggak akan dikasih ampun ya sepertinya Georgia nanti ketika untuk memastikan langkah Spanyol, ataupun tidak perlu bertele-tele itu pasti akan patah usaha Georgia di sini. Nah, sepakat dengan Bung Gilbert nggak kalau Georgia bakalan tidak dikasih ampun di pertandingan kali ini? Itu kan salah satu penghormatan juga kan dari Spanyol gitu. Ya, pelatih dari Georgia sendiri memang sebelumnya Willy Sagnol mengatakan bahwa pertandingan menghadapi Portugal kemarin, memang Portugal juga banyak menyimpan beberapa pemainnya, bahkan Ronaldo kita tidak bisa menjadi pemain kunci lagi, pemain seperti Bruno Fernandes, kemudian ada beberapa pemain seperti Pepe juga kemarin disimpan ya. Saya pikir pelatih dari Georgia ini mengapresiasi dari para pemainnya. Memang benar, saya lihat di statistik memang Georgia ini selalu pakai formasi 5 di awal. Jadi dia bisa, mungkin kalau menyerang bisa menjadi 3-5-2. Akan tapi formasi dasar mereka itu memang lebih ke bertahan gitu ketika lawan Portugal. Makanya penguasaan bola memang selalu kalah, dan yang dimainkan oleh Georgia ini sistem mungkin kick and rush-nya atau enggak zamannya Belanda itu total football. Jadi mainnya lebih, walaupun sekarang memang agak build up ya, main dari awal gitu. Dan menghadapi Spanyol, gol cepat dari kemarin nih Georgia juga menit kedua itu juga mengagetkan juga ya. Dan saya pikir itu juga akan menjadi PR juga ya di belakang. Spanyol, ya? Iya, di belakang juga pemain Spanyol mungkin sejauh ini baru kebobolan memang minim lah ya. Belum kebobolan di babak final ini, pertarungan final malah ya. Masih clean sheet. Masih 3-0, 1-0, 1-0 Nah, ya, masih clean sheet. bisa nggak tuh kira-kira Georgia minimal walaupun kalah membobol gawang Kalau Spanyol bermain gitu? di menit awal tadi cepat mungkin saja, karena Bisa Georgia jadi, menit 2, Albania kemarin menit 1. Menit 1. Itu bola ketika oper-operan langsung ke depan, itu kan mungkin konsentrasi belum penuh dari pemain. Nyawa belum kumpul Karena baru kick off kan. baru bangun tiba-tiba. Tapi itu bisa dimanfaatkan oleh Georgia untuk Tapi kalau istilahnya apa ya, pertandingan ini memang Spanyol sangat diunggulkan, mungkin 70-30% lah. Cuman lagi-lagi ya Georgia tidak ada yang bisa menduga, walaupun kemarin ada yang menganalisis bahwa Portugal memang dalam tanda kutip ngasih ya, karena Georgia juga lolos sebagai peringkat 3 terbaik ya, 4 poin. Dan saya pikir Georgia sendiri kalau ingin terus langkahnya maju ya harus bisa 1 gol cepat, bertahan dengan baik. Dan kemungkinan waktu lawan Portugal kemarin juga terbukti Portugal itu sangat kesulitan untuk mencetak gol, dan itu saya lihat pertandingannya memang itu sehari semalam lah istilahnya, digempur-gempur terus-terusan. Cuman solidnya pertahanan dari Georgia dan juga permainan dari Portugal itu kayak terlihat mengalami kebuntuan di situ. Dan ini yang agak ditakuti oleh Spanyol lah ya, walaupun punya wing-wing cepat seperti Lamine Yamal, Nico Williams, kemudian ada juga Morata yang bisa dibilang juga striker berpengalaman di Spanyol.
ya kita lihat apakah nanti dari second strikernya atau dari midfielder yang bisa cetak gol ke gawang Georgia. Berarti kunci Georgia tuh di menit awal ya justru. Betul, ya? di menit awal sama counter attack-nya yang bahaya itu. Oke, kalau gitu. Nah, kalau misalnya Spanyol sendiri, udah kira-kira mengantisipasi dari Georgia sendiri seperti apa sih gitu? Walaupun kita tahu Georgia jauh gitu di bawah Spanyol. Untuk mengantisipasi counter attack mungkin akan tetap dipasang 4 back ya dari Luis Da Fonte. Tidak akan berubah formasi sebelumnya 4-3-3, akan tetap 4-3-3 permainan dengan 4 back mereka dan kiper mereka juga Unai Simon. Tapi mungkin yang akan ada rotasi di tengah. Kalau memang di babak pertama tidak cukup kuat untuk membongkar, apalagi mungkin karena gol cepat di babak pertandingan sepanjang Euro ini cukup banyak ya. Ada Jerman yang menit 10 di 10 menit pertama, ada Albania yang 1 menit pertama, Georgia 2 menit pertama. Jadi 10 menit pertama akan jadi hal yang sangat riskan. Mungkin Albania masih bisa memegang bola, tapi ketika sudah di atas itu Spanyol pasti gambarnya akan menggempur. Mungkin apabila tadi dibilang sampai 5 back, ketika tidak bisa menggempur, mungkin lini tengah yang akan dilakukan bongkar pasang oleh pelatih Spanyol ini untuk bisa mencetak gol, bisa mengamankan gol terlebih dahulu. Apalagi ketika nanti situasi tinggal lebih dulu, akan panik juga mungkin dari Spanyol untuk bisa mengamankan poin terlebih dahulu, karena melihat pertahanan Georgia yang cukup rapat seperti itu memang agak sulit membongkar. Tapi tetap optimis mungkin di tengah karena masih banyak stok pemain yang kreatif ya dari Spanyol sendiri, dan di depan pun ada yang tajam. Selain Morata juga ada strikernya Real Madrid Joselu, jadi bisa tidak kehabisan akal ataupun tidak kehabisan stok untuk membongkar pertahanan dan mencetak gol. Nah, kira-kira ada nggak pemain Spanyol yang cedera atau kurang fit atau mengoleksi kartu kuning gitu sehingga berdasarkan pertandingan terakhir ada 2, ada Ayos Perez dan juga Nacho Monreal yang dipastikan tidak akan bermain di pertandingan lawan Georgia besok. Tapi memang kita lihat berpengaruh nggak tuh dengan Georgia sendiri, atau mungkin itu bukan pemain yang diunggulkan sehingga tidak terlalu berpengaruh gitu? Iya, dari 2 pemain ini kan memang di 2-3 pertandingan terakhir tidak dimainkan, tidak memberikan dampak signifikan untuk dari Spanyol sendiri. Pelatih memang lebih senang memasang lini-lini depan seperti Joselu, ada juga Ferran Torres yang punya kecepatan, juga ada Fabian Luiz. Fabian Luiz ini salah satu lini tengah yang di pertandingan pertama lawan Kroasia jadi kunci kemenangan Spanyol untuk bisa membantai Kroasia. Meskipun di pertandingan kedua tidak sesentral itu perannya, lebih ke pertahanannya lebih terbongkar, lebih bertahan. Tapi pemain-pemain seperti Fabian Ruiz ini mungkin akan muncul lagi, tampil lagi untuk menunjukkan kapasitasnya dia untuk bisa karena kan dengan posisi yang masih muda-muda di junior di Spanyol ini, persaingan untuk merebut posisi akan sangat ketat. Jadi kesempatan turun di menit awal akan dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk bisa memberikan kesan ataupun memberikan kemenangan bagi para tim sendiri-sendiri gitu. Oke, kalau Bung Majid sendiri nih, Georgia kan mungkin agak kewalahan ya nanti melawan Spanyol, tapi minimal gitu untuk menahan imbang nanti melawan Spanyol, apa nih strategi Georgia kira-kira? Iya, karena sekarang sudah masuk fase knockout ya, di mana pertandingan harus ada pemenang ya. Mungkin di 90 menit awal kalau Georgia bisa bermain dengan skema permainan menghadapi Portugal kemarin dengan defense yang sangat disiplin, kemudian efektif dalam bisa mencetak gol, walaupun dia terhitung cuma mendapatkan sekitar 5 peluang emas, sementara shootnya itu 7, sementara Portugal itu 24 kali shootnya. Nah itu bisa dibilang memang dari backnya itu memang sangat bagus, dan permainan Georgia juga saya lihat dari statistik 3 pertandingan di fase grup F melawan Turki, memang pertandingan pertama mungkin bisa dibilang jadi pertandingan sulit ya untuk sebuah tim untuk bermain di pertandingan pertama. Akhirnya mereka harus kalah 3-1. Kemudian di pertandingan kedua mulai bangkit, bisa menahan Ceko, dan saat itu juga Georgia kembali bisa mencetak gol pertama walaupun melalui titik putih hingga akhirnya disamakan oleh Ceko, dan itu bisa dilihat sampai di pertandingan terakhir ketiga lawan Portugal bisa jadi dari kalah, imbang, dan menang. Dan saya pikir meningkat ya? Betul, mentalitas Spanyol 3-1-1 ya, dan saya pikir setiap tim kalau mempunyai statistik seperti ini mentalitasnya akan tetap terjaga. Dan ketika menghadapi Spanyol, dia akan datang seperti tim kuda hitam, tim yang nothing tulus, karena
kita tahu lah Georgia memang tim yang tidak Diunggulkan, tidak diunggulkan, pemain-pemain juga mungkin banyak Asing, yang tidak banyak asing, hanya beberapa pemain yang bermain di Liga Italia, terus juga Spanyol ya sangat diunggulkan, tapi balik lagi sepak bola itu bundar seperti kata sang pelatih. Dia juga berkaca dari pertandingan Kroasia lawan Spanyol kala itu, di mana Spanyol juga kewalahan walaupun pada akhirnya menang ya Spanyol 3-0, tapi menghadapi Kroasia dengan permainannya yang sangat gila lah waktu itu. 60% lah itu Kroasia bisa menguasai bola. Justru golnya Spanyol 3 nggak ada yang kepikir kalau itu akan jadi gol, pola serangan seperti itu. Bola counter semua, dan saya pikir pelatih kalau sudah masuk ke babak fase knockout ini, mereka akan menganalisis dari setiap pertandingan dan pertandingan. Begitupun dengan para pemain, dia akan beradu strategi pelatih juga di sini. Misalnya di babak pertama bermain dengan skuad utama, di babak kedua kita melihat dari Spanyol seperti apa, misalnya Georgia kan seperti apa. Dan saya pikir prediksi saya pertandingan ini sudah pasti secara ball position akan dimenangkan oleh Spanyol. Dan Spanyol juga harus berhati-hati, 2 match terakhir Georgia bisa mencetak gol lebih dulu. Gol pertama di menit 2 dan gol lawan Ceko di menit 54 sampai akhirnya disamakan, dan itu akan menjadi analisis mungkin dari tim pelatih Spanyol untuk bisa menjaga dari apakah Spanyol clean sheet-nya bisa dihancurkan oleh Georgia. Ini akan menjadi sejarah juga bagi Georgia ya kan. Seenggaknya jadi yang ditunggukan itu bukan kemenangan Georgia ya, tapi Betul. justru permainan terbaik yang diberikan oleh Georgia ya. Betul. Malah ini agak bahaya nih. Iya. Kalau Georgia misalnya mungkin agak sulit, tapi kalau tiba-tiba menang gitu ya, berarti Georgia akan berhadapan dengan siapa nih untuk bisa masuk ke 8 besar? Di fase 16 besar ini sangat bagian kiri sama bagian kanan itu bisa dibilang Jomplang ya. Bagian kiri Spanyol, Georgia, di bawahnya menang itu Jerman atau Denmark ya. Tuan rumah Jerman sama Denmark, dan Denmark ini juga bukan tim sembarangan juga ya ternyata. Jadi kalau Georgia menang pun harus berhadapan, kalau nggak Jerman, Denmark. Betul. Spanyol kan begitu, kalau Spanyol menang ya akan big match ini. Bisa mungkin final kebagian. Iya, Denmark Jerman ya kan. Terus di bawahnya juga ada Prancis ya. Belgia, Portugal, Slovenia. Jadi akan ketemu lagi nih. Aduh, bilang kalau sebelah kiri ini berat. Ya mungkin dongeng lah ya. Kalau sampai masuk 8 besar pun wah kurang, mungkin euforianya udah pada gila lagi lah itu. Kalau tim kuda hitam pada pusing. Iya tuh kayak kalau gimana Georgia gitu. bisa masuk 8 besar. Nah, Spanyol kalau menang ini kan bisa masuk 8 besar, berarti berhadapan dengan Jerman atau Denmark gitu. Kira-kira Spanyol nih lebih diuntungkan melawan siapa nih? Denmark atau Jerman? Kalau Jerman kan tuan rumah ya. Tadi pastinya dia setuju Bang Bung Majid, di bagian bracket kiri dan kanan perbedaan jauh. Tapi di setiap bracket kanan kiri punya kuda hitam yang punya penampilan positif di babak grup. Di kiri ada Georgia, ada juga Slovenia dan juga Belgia gitu, meskipun tidak tampil dengan generasi emas ya. Tapi di bracket kanan itu ada Rumania, ada Austria, ada Slovakia dan juga Swiss. Mungkin untuk tim-tim kuda hitam tadi tanya sama Desi, mungkin bisa punya kans untuk melaju lebih jauh di bracket kanan. Untuk di bracket kiri sepertinya sudah tidak ada peluang karena akan dihadang. Di 16 besar, 8 besar udah pasti dihadang untuk masuk ke semifinal. Ada Spanyol, Jerman, Portugal dan juga Perancis yang siap nanti. Dan ini sepertinya akan banyak final kebagian di pertandingan ini. Tapi kalau diuntungkan pastinya Denmark. Tapi sepertinya Jerman tidak akan mengalah begitu saja dengan Denmark kan, sebagai status tuan rumah, produktivitas gol paling tinggi kan, dan top skor juga dipegang mereka, meskipun ada juga pemain dari dua pemain dari mereka, hanya 2 gol, tapi top skor di Euro ini dari mereka ada full group juga. Untuk pool position kali ini, pertandingan kali ini pastinya Spanyol pasti akan all out, akan tampil all out, akan menekan sejak menit awal. Kalau tidak akan ditekan oleh Georgia, karena 10 menit pertama akan jadi peran vital untuk Georgia bisa seperti apa 80 menit lanjutnya. Dan dari Spanyol sendiri ketika mereka sudah bisa memegang di atas 10 menit bola tanpa kebobolan, mungkin akan bisa memecahkan kebuntuan menit-menit 20-30. 1 gol, baru di babak kedua mungkin 1 gol atau 2 gol lagi ditambahkan. Dan untuk ball possession pasti diunggulkan dari Spanyol, mungkin 60-65 sejauh ini. Tapi tidak ada sampai di bawah 30 kan, banyak kemarin dong lawan Portugal itu pun karena kekalahan. Biasanya memang 31-32 paling pemain tim lemahnya yang akan bertahan, pasti akan bermain bertahan full. Tapi
pemain ini yang di bertahan ini harus dipasang konsentrasi tinggi untuk mengantisipasi counter attack dari Georgia, karena Georgia ada pemain Keila ya, pemain Napoli yang punya kecepatan juga, dan punya kecepatan, punya visi, punya akurasi yang cukup baik. Pasti tidak asing melawan Laporte, Cucurella, Carvajal, tidak asing untuk dia untuk membongkar itu, dan dia akan menjadi motor terdepan ketika membangun serangan balik counter attack, dan itu akan cukup berbahaya bagi lini pertahanan Spanyol sendiri. Tapi kalau bisa bermain aman, bermain rapat, rapi, konsentrasi tinggi sejak menit awal sampai 90 menit akhir, sepertinya tidak perlu harus ke perpanjangan waktu ataupun bahkan sampai penalti. Hanya 90 menit sudah bisa diamankan, mungkin dengan 2 gol, 2-0, 3-1 dari atau mungkin 2 gol, 2-0, Spanyol bisa tetap menjaga clean sheet dia untuk bisa melaju di babak selanjutnya 8 besar. Nah, ini kan Spanyol berarti dapat cobaan berat ya kalau menang melawan Georgia sendiri. Kira-kira ada strategi nggak kira-kira di Spanyol nanti untuk menghadapi Jerman atau Denmark gitu? Untuk ini kan strategi, semua pemain terbaik semua dikeluarkan gitu. Untuk strategi mungkin akan melakukan rotasi ya. Luis Davonte akan melakukan rotasi pemain terlebih dahulu, dan tidak akan satu pemain karena kan jaraknya dekat, dan mereka ini kan tim yang tidak seperti Jerman yang lebih banyak jenjang istirahatnya ketika lolos. Jadi pasti akan lakukan rotasi mungkin di lini-lini tengah mereka ataupun bertahan mereka 50 atau 60 menit pertandingan akan melakukan rotasi. Baik itu menang ataupun tidak bisa memecah kebuntuan, pasti akan rotasi untuk menjaga kebugaran dan stamina dari pemain-pemain sendiri, karena Jerman sudah menunggu sepertinya di 8 besar nih. 70% Jerman sudah menunggu, dan ketika mereka tampil tidak dengan kemampuan terbaik, apalagi Jerman sudah main lebih dulu pastinya akan dibanding Jerman Denmark akan lebih dulu banding Spanyol Georgia, dan ini akan menjadi fokus utama untuk Luis Davonte sendiri menjaga stamina dan kebugaran para pemain. Di samping mereka memang ke dalam skuadnya cukup baik gitu, di lini depan ke belakang ke depan, tengah ke depan meskipun di belakang tetap itu aja yang dipasang. Tapi dengan bisa mengamankan poin itu dia tadi, makanya harus mengamankan keunggulan terlebih dahulu. Kalau bisa di satu babak pertama bisa mengamankan terlebih dahulu, mungkin Luis Davonte akan lebih bernapas lega, bisa menahan para pemainnya untuk tidak terlalu capek untuk nanti gitu, tidak perlu ada situasi yang berbahaya atau hal-hal tidak diinginkan. Betul, untuk melawan Jerman nanti di 8 besar. Final. Oke. Kalau prediksi hasil pertandingan sendiri nih, Bung Majid gimana nih Spanyol versus Georgia? Gak apa-apa sih kalau Georgia dikasih poin lebih kecil, tapi kira-kira gimana? Prediksi sekarang melihat dari statistik pertandingan, kemudian dari skema permainan, kemudian melihat dari lawan mainnya Spanyol, ya secara realistis ya mungkin banyak mendukung Spanyol juga pasti dengan mungkin kemenangan bisa di 60-40 atau 65-35 lah ya untuk keunggulan Spanyol ya. Saya sendiri juga memprediksi setelah melihat permainan dari Georgia, ya saya pikir babak 16 besar ini udah paling tinggi, udah paling jauh. Mungkin nanti bisa coba 4 tahun lagi bisa lebih naik. Kecuali mereka lolos ke bracket kiri ya. Iya. Yang bracket kanan ya. Dan ya mungkin Spanyol juga akan kembali dengan para pemainnya setelah kemarin disimpan terakhir, dan ya margin 2 gol lah saya pikir, dan Spanyol juga masih bisa menjaga clean sheet. Tidak kebobolan ketika melawan Georgia ini bisa menjadi pesimis kayak Georgia bisa ngebobolin. Kadang harus realistis lah ya. Kalau melihat dari Spanyol ya, saya melihat sih Georgia untuk di Euro kali ini 16 besar udah paling bagus lah buat dia, dan itu juga masyarakat Spanyol mereka masyarakat Georgia juga sudah sangat senang sekali. Berarti pertahanan Spanyol ini masih bisa perawan lah ya, gawang Spanyol di Piala Eropa 2024 itu, ini. saya juga di Euro ini kan mendukung dua lah ya, Spanyol sama Jerman, tapi ketemunya di babak 8 besar. Nah ini terlalu dini, di final terlalu dini. Hancur ini petanya. Hancur petanya. Nah kalau Bung Gilbert sendiri berapa nih prediksi hasil pertandingan Spanyol versus Georgia? Pastinya yang harus dihadapi pertama 10 menit awal. 10 menit awal menghadapi serangan-serangan Georgia. Jadi mereka harus bisa stabil dulu di pertahanan. Ketika sudah masuk ke menit 11, Spanyol akan mendominasi mungkin dengan ball possession 60%, bahkan sampai mungkin 65%. Tapi clean sheet sepertinya masih akan tetap terjaga. Kalau bisa 10 menit awal mereka mengawali pertandingan fokus yang penuh. 2 gol sudah cukup untuk Spanyol bisa menyimpan tenaga untuk lawan Jerman dengan
level terbaiknya ketika lawan Italia kemarin. Oke, 2-0 juga berarti sama nih ya. Oke, kalau gitu kita saksikan saja nanti apakah untuk pertama kalinya Georgia bisa membobol gawang Spanyol di Piala Eropa 2024. Kita nantikan pada hari Senin 1 Juli pukul 2 dini hari, dan jangan lupa saksikan Super Prediksi Piala Eropa 2024. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.